Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang penting yang mungkin jarang dibahas oleh beberapa hamba Tuhan. Namun ini saya rasa ini sangat penting dan sebenarnya saya tidak berencana menyampaikan ini, tapi kuat sekali Roh Tuhan itu membawa saya untuk menyiapkan firman ini. Saudara, ada banyak sekali jenis dosa. Banyak sekali jenis dosa. Namun salah satu dosa yang tertua, sejak dunia diciptakan, dan dosa ini tidak pandang bulu. Bahkan jujur, saya pun sering jatuh di dalamnya. Tapi saat saya jatuh, karena saya tahu itu tidak benar, maka saya akan lawan itu dan saya berusaha minta kekuatan Roh Kudus untuk menguasai pikiran saya, hati saya. Karena dikatakan jika dosa itu dibuai, dia akan melahirkan maut. Dan kalau dosa itu kita potong sebelum sampai berbuah, sampai menguasai kita, maka kita akan selamat. Dan kita perlu Roh Kudus untuk kita terhindar, khususnya dari dosa ini. Jadi dosa ini tidak pandang bulu. Bisa menyasar mulai dari manusia sampai malaikat. Bayangin. Jadi Anda dan saya itu tidak kebal. Dosa ini bisa menyasar mulai dari jemaat sampai gembala, sampai pendeta. Dosa ini bisa kena atau menjerat mulai dari pendoa sampai orang yang tidak bisa berdoa. Dosa ini bisa menyasar mulai dari anak-anak. Anak-anak bisa, balita mungkin bisa, bahkan sampai orang dewasa, orang tua, manula dan sebagainya. Dosa ini tidak mengenal pria atau wanita. Dosa ini tidak mengenal mau miskin atau kaya. Dosa ini tidak mengenal mau Anda rakyat jelata, mau Anda pejabat, mau Anda presiden, mau Anda raja. Dosa ini sudah kena sejak manusia pertama, Adam Hawa. Tidak tahu nanti siapa manusia terakhir, saya nggak tahu. Dosa ini adalah dosa yang tidak ada orang kebal dan siapapun bisa terjerat. Saya mau bahas hari ini adalah dosa iri hati. Kenapa kok bisa kena Pak dari manusia pertama sampai terakhir? Anda tahu yang dikatakan iblis sama Hawa? Enggak, kalau kamu makan buah itu kamu akan bisa seperti siapa? Tuhan. Ingin seperti Tuhan. Kenapa saya berkata bisa kena mulai dari jemaat sampai pendeta, sampai gembala. Coba gembala yang gerejanya jemaatnya cuma 10. Lihat gereja yang jemaatnya puluhan ribu. Ingin enggak? Sebagai gembala pasti ada ingin. Tapi kalau ingin itu dibuai dan jadi salah, padahal Tuhan maunya engkau menggembalakan sedikit tapi engkau bisa maksimal. Why not? Saya tidak berkata yang besar tidak maksimal ya. Artinya iri hati itu bisa menyerang siapa saja. Raja, negaranya nggak makmur. Lihat negara lain yang makmur. Presiden yang negaranya miskin. Lihat negaranya Amerika yang kaya. Iri nggak? Bisa iri. Jadi bisa kena ke siapa saja. Loh Pak, kok bisa katanya mulai dari ke anak kecil? Iya. Coba kalau Anda pernah nggak Anda punya anak yang punya anak 2 atau 3? Kakaknya dikasih coklat, adiknya nangis. Minta iri, minta dikasih coklat. Jadi tidak ada yang kebal. Ini dosa yang berbahaya. Yang Anda sebagai orang tua, kalau Anda lihat anak Anda iri, itu bukan masalah sepele loh. Itu masalah yang bahaya. Yang harus Anda potong akarnya mulai sejak kecil.
Anda yang remaja, yang sering Anda yang mungkin sosialita, yang sering tanpa sadar lihat, ya sekarang zaman sekarang ya TikTok. Satu hari saya bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Pengen enggak? Kalau Anda ingin, Anda jadi iri, hati-hati. Anda dosa. Anda lihat orang lain naik mobil bagus, Anda iri, Anda dosa. Saudara, dosa iri hati ini dosa yang tertua dan dosa sampai akhir zaman. Kalau kita buka 2 Timotius 3 yang sering kita baca ya tentang akhir zaman, di situ dikatakan ada dosa 2 Timotius 3:3, ada dosa suka menjelekkan orang dan tidak suka yang baik. Orang iri itu memang di situ enggak tulis iri hati, enggak. Tapi di situ dikatakan ada beberapa dosa di akhir zaman, suka menjelekkan orang dan tidak mengekang diri dan tidak suka yang baik. Kadang-kadang kita itu kalau lihat orang keadaannya baik itu kita curiga, nggak senang. Bahkan kita bisa menjelekkan orang. Tidak suka yang baik itu, kalau Anda ingat saya sampaikan, Bapakmu di sorga, kalau kamu minta akan memberikan yang baik. Yang apa? Agatos, yang mulia, yang cocok. Nah ini tidak suka yang baik, ini lawan katanya. Apilagatos. Kalau agatos itu yang baik, yang mulia, yang cocok buat Anda. Kalau Anda tahu bayi, ada bayi yang alergi susu sapi. Anak kecil yang alergi susu sapi, dikasih susunya susu apa? Soya, kedelai. Kalau yang alergi susu sapi dikasih susu sapi, enggak agatos, enggak cocok. Kalau panggilanmu memerlukan karunia A, memerlukan sebuah fasilitas B, dan sebagainya. Kalau Anda dikasih yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu, itu tidak agatos. Nah, tidak suka yang baik ini apilagatos. Tidak senang dengan keadaan baik orang lain. Nah, menjelekkan orang itu seperti apa, Pak? Itu diabolos bahasa Grekanya. Artinya apa? Bukan diam bolos, bukan. Diabolos, menfitnah tanpa dasar, berasumsi sepihak. Oh itu loh, beli mobil baru, jangan-jangan utang itu. Karena iri hati. Memfitnah tanpa dasar, berasumsi sepihak, menyimpulkan tanpa tanya. Orang itu sepatunya baru, jangan-jangan nyuri. Terus tanya Pak nyuri apa enggak? Kan belum tanya, itu diabolos. Menjelekkan orang lain tanpa tanya, berasumsi. Jadi dosa ini bisa menyasar siapa saja. Banyak kalau nanti Anda lihat saya share catatan khotbah saya, enggak semua saya baca karena saya aja enggak semuanya saya cari, saya ketemu 13 kisah tentang iri hati. Mulai dari ayatnya nanti Anda baca di rumah sendiri ya, saya sudah, nanti saya pasti broadcast. Hawa yang kepingin seperti Tuhan, Kejadian 3 ayat 4. Kalau Anda lihat Lucifer juga memberontak, makanya saya bilang apa? Tidak kebal mau manusia mau malaikat. Lucifer saja, malaikat pemuji penyembah itu ingin seperti Tuhan. Iri. Kain yang dengki dengan persembahan Habil. Habil kok persembahannya kayak diterima Tuhan. Sampai Tuhan ngomong loh, Tuhan tuh ngomong ke Kain. Kalau kamu sudah merasa berbuat baik, kenapa hatimu murah, mukamu tidak enak? Tuhan bilang, Tuhan ngomong begitu. Kenapa mukamu tidak berseri? Bahkan saya bilang dosa ini dosa yang mungkin bisa kena kesambir ke semua orang yang merata. Anda ingat enggak murid-murid Yesus tengkar di tengah jalan. Waktu Yesus noleh tanya,
Kalian tadi bicara apa sih? Kok seru banget. Firman Tuhan ngomong gini, mereka langsung diem sebab tadi di perjalanan mereka bertengkar. Bersoal apa? Siapa yang terbesar di antara murid-murid? Lagi-lagi Yohanes itu paling dikatakan apa? Paling dikasihinya. Saul juga iri sama Daud. Ya, rakyat memuji-muji Daud. Dia membunuh berlaksa-laksa. Samuel cuma beribu-ribu. Iri. Yusuf dijual, firman Tuhan mengatakan, Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Salah satu kita buka lah ayatnya. Nanti Anda bisa baca. Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf. Jadi, karena iri hati juga, anak-anak kisah tahu anak yang hilang. Begitu anak yang hilang tobat, dikasih jubah yang sangat indah, disembelihkan apa? Ternak yang paling tambun, paling gemuk, mungkin segemuk saya. Lalu langsung yang sulung langsung ngambek masuk ke kamar, diem enggak ikut pesta. Anak sulung pun akhirnya juga iri. Kisah iblis yang iri, bahkan gitu loh. Ini dosa yang Tuhan ngomong sama saya, sampaikan. Ini penting. Karena akhir zaman ini orang kebanyakan lihat media sosial, kebanyakan lihat orang kaya, mobilnya Ferrari, Lamborghini. Mereka iri. Padahal mereka punya rancangan sendiri. Rancanganku bukan rancanganmu. Kalau engkau merancangkan punya Ferrari, punya mobil 5, engkau punya pesawat pribadi, tapi Tuhan berkata itu bukan rancanganku, dosa ini membuat engkau keluar dari rancangan Allah. Bahkan dosa ini bisa membuat malaikat jahat, namanya apa? Setan. Itu iri kepada manusia. Anda tahu kisahnya Ayub dah. Setan naik ke atas di hadapan Tuhan ngomong gini, iya kamu lindungi dia, makanya dia jadi orang yang saleh. Gara-gara apa? Yesus, Tuhan di sorga, Bapak di sorga, Elohim pamer. Tidak ada orang yang sesaleh dan sejujur hambaku Ayub. Panas hatinya. Dia iri atas perlindungan Tuhan atas Ayub. Makanya Yesus buktikan, Tuhan buktikan. Oke, tak lepas perlindungannya, nyawanya jangan diambil. Dan terbukti Ayub memang yang paling saleh dan jujur. Bahkan iblis pun iri sama manusia. Dosa ini dosa yang berbahaya. Kaki Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal. Orang-orang, sampai firman Tuhan tulis gini, Anda nanti baca ya di Markus 14 ayat 4. Maka ada orang gusar marah. Kenapa minyak semahal itu dibuat mengurapi kaki lo? Siapa yang pernah cuci kaki pakai minyak wangi? Belum ada. Karena memang tidak lumrah. Dan biasanya minyak wangi untuk tubuh. Cuci ya pakai air, mentok-mentoknya pakai sabun. Tapi ini minyak narwastu. Minyak yang sangat mahal. Yang beberapa hamba Tuhan nyelidiki nilainya itu sama kayak kerja gaji UMR setahun. Gaji normal, gaji buruh biasa itu setahun. Dipecahkan dalam waktu 1 menit untuk nyuci kakinya Yesus. Banyak kalau Anda lihat kisah-kisah iri itu banyak. Orang Farisi ahli Taurat yang benci. Bayangin,
Hari Raya Pondok Daun, Yesus lewat, bajunya orang-orang ditaruh di lantai. Daun-daun palem ditaruh di lantai supaya Yesus lewat. Pernah nggak orang Farisi dan ahli Taurat digitukan orang-orang? Rakyat? Nggak pernah. Makanya mereka panas, mereka iri. Anda ingat kisah Raja Babel? Raja Babel ini juga lambang iblis. Anda tahu Raja Babel? Dia ngomong gini, aku akan menyamai yang maha tinggi. Aku akan membuat tahtaku di atas langit. Makanya dibangun apa? Menara Babel. Jadi kalau Anda lihat, iri hati itu mulai terjadi saat kita mulai membandingkan diri kita, hidup kita dengan diri orang lain. Makanya hati-hati. Kalau Anda bisa lihat banyak kisah-kisah hebat, banyak orang-orang sukses di media sosial, Anda buka TikTok, Anda buka Instagram, lihat status WhatsApp teman Anda, kenalan Anda, orang lain yang Anda kenal. Lihat segala kesuksesan mereka, kemewahan yang mereka punya. Hati-hati. Tanpa sadar engkau membandingkan, kok aku enggak punya, kalau dia kok punya. Aku susah, kenapa dia enggak susah? Bahaya. Anda itu seringkali dan saya juga tanpa sadar bukan termotivasi, beda loh ya. Termotivasi itu jadi tambah semangat. Tapi setelah lihat itu tambah lemes. Loh, aku gagal berarti ya. Gak sukses di hati-hati. Kalau itu bisa membuat Anda nggak tambah terpacu, termotivasi jadi orang kerja lebih bagus, bukan jadi tambah kaya loh ya, bukan. Kita itu sering membandingkan itu yang di luar. Saya tanya sama seorang anak muda, kamu ingin kesuksesan orang lain itu yang kamu tadi ngomong sama saya itu, yang kamu inginkan apa? Ya kepingin sama kayak dia. Oh, kamu apa sudah tahu caranya supaya sama dengan dia? Jadi orang seringkali dilihat hasilnya. Contoh, saya punya jam tangan misalnya, atau saya punya jam ini, jam penghitung waktu. Kalau Anda kepingin Anda punya jam ini juga, Anda tidak akan pernah dapat. Anda hanya akan membusuk dengan iri hatimu, kata firman Tuhan. Yang Anda tanya itu lagi gini, beli di mana? Caranya beli gimana? Oh mahal ya, loh. Bapak kok bisa beli, kok punya uang, caranya bagaimana cari uangnya? Oh saya kerja siang sampai malam, supaya saya beli jam penghitung waktu ini. Yang harganya mungkin, yang anggap jadi 100.000 lah. Oh gitu ya Pak. Tapi aku nggak kepingin Pak kerja keras kayak Bapak. Saya cuma kepingin punya jamnya mateng sudah kalau Anda seperti itu. Itulah yang saya katakan, iri hati itu hanya ingin melihat hasilnya. Hanya membusukkan tulangmu, kata Amsal. Iri hati itu membusukkan tulang. Bayangkan, membusukkan tulang. Enggak tambah semangat, tambah down. Enggak ngelihat caranya memperoleh yang orang lain punya, tapi cuma lihat hasilnya. Ada seorang anak muda ngomong sama saya, aku kepingin loh punya pasangan kayak itu, sudah hamba Tuhan, sukses. Kok enak ya si ceweknya dapat gitu, saya kok nggak dapat ya. Kamu sudah pernah tanya nggak sama si ceweknya? Harga apa yang dia bayar untuk dapat pasangan sebaik itu? Belum. Nah tanya, mungkin waktu engkau tanya akan dijawab gini, wah aku puasa seminggu 2 kali, minta pasangan hidup yang baik. Oh aku mengupgrade diriku, aku jago masak, aku merawat diriku, aku diet, aku merawat badanku jadi baik, aku jadi cantik. Aku keramas tiap hari ngerawat rambutku.
Oh, aku ini belajar terus, aku doa terus, aku minta yang terbaik. Aku tidak sembarangan pacaran. Banyak harga yang aku bayar untuk dapat pasangan yang sangat baik ini. Nah, yang iri gak mau bayar harga. Mana bisa? Makanya dikatakan iri hati itu hanya membusukkan tulangmu. Membandingkan itu membuat celah. Membandingkan hidupmu dengan orang lain membuat celah iblis untuk membisikkan tipu daya. Seperti yang dilakukan di Kejadian 3 ayat 4. Kita baca Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Ini tipuan iblis ke Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lanjut, ayat 5. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Langsunglah Hawa timbul iri hati, timbul ingin seperti Tuhan. Saudara, ada 3 jenis iri hati. Yang pertama, iri hati atas apa? What apa? Apa yang dipunyai orang lah. Yang kedua, iri hati atas bagaimana orang itu mendapat perlakuan. Yang ketiga, iri hati atas nasibnya orang lain. Apa yang dimiliki? Satu, kedua, bagaimana orang itu diperlakukan? Ketiga, nasibnya orang itu. Yang pertama kita bahas. Jangan mengingini rumah sesamamu. Ini 10 perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. 17. Jangan mengingini lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai. Hati-hati. Kalau Anda lihat scroll TikTok, scroll Instagram, lihat status WA-nya temanmu yang makan bakso, yang punya mobil baru, yang punya pacar cantik, yang punya pacar ganteng. Engkau mengingini. Kalau enggak segera Anda kuasai, lo pingin itu wajar kok. Enggak ada orang lihat enggak pingin itu. Sulit enggak bisa. Tapi jangan sampai jadi iri Mengingini itu bahasa Ibraninya pakai camat, kayak mirip ya, mirip kata-kata tamak. Camat. Bukan Pak Camat ya. Itu jadi ingin bernafsu, ingin punya hal yang sama seperti. Jenis iri hati yang pertama ini kan apa ya? Itu bisa kelihatan. Iri hati itu sumbernya adalah pandangan bahwa kenapa sih kalau kita lihat orang lain punya sesuatu yang bagus, kita lihat orang lain punya sesuatu yang baik dan kita tidak punya, kenapa sih kok kita jadi pingin? Itu saya merenung semalam itu sumbernya apa ya? Jadi sumbernya bisa jadi karena Anda merasa saya itu harus sehebat dia. Makanya kalau saya nggak punya seperti yang dia punya, saya nggak terima. Atau Anda bahkan tidak rela jika ada orang lain sehebat Anda dibalik. Contoh, Anda punya handphone harganya 1 juta. Orang lain juga beli, teman sahabat Anda juga beli yang sama, mereknya sama, warnanya sama. Anda marah. Soalnya Anda merasa orang lain tidak boleh sehebat Anda. Yang pertama, iri atas apa yang dipunyai. Yang kedua, iri karena bagaimana orang lain diperlakukan.
Matius 20 ayat 9. Matius 20 ayat 9. Kalau bagaimana orang lain diperlakukan ini banyak contohnya kita tadi sudah sebutkan. Mulai dari Daud, dipuji-puji rakyat. Mulai dari Yusuf yang disayang Potifar. Bahkan Yusuf dikhianati temannya senasib di penjara. Matius 20 ayat 9. Saya bacakan ya. Ayat 9. Maka datanglah, ini tentang upahan orang-orang di kebun anggur. Maka datanglah mereka itu pekerja ya, yang mulai bekerja kira-kira mulai pukul 5 pagi. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Dinar bukan namanya orang ya. Dinar itu mata uang. Jadi ingat ya, kerja jam 5, upahnya 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk dahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. 5 itu 5 sore tadi ya. Terus datanglah yang masuknya lebih pagi. Sangkanya ayat 10 akan mendapat lebih banyak. Loh ya Pak, kerja jam 5 Pak, sore masuk loh, 1 dinar. Maka yang datang lebih pagi ngomong gini, wah aku pasti lebih banyak. Tetapi mereka pun menerimanya sama, masing-masing 1 dinar juga. Ketika ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat 12 katanya, mereka loh yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari kerja. Suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, tetapi Tuhan itu, ini gambaran Yesus ya, Tuhan itu Tuhan ya. Menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Katanya bosnya gini, aku kan enggak bilang mulai jam berapa, pokoknya sehari sedinar. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri? Hatikah engkau karena aku murah? Bayangkan, sifat baik aja loh bisa diiri orang. Saya misalnya murah hati. Orang itu enggak murah hati, iri. Oh Bapak murah hati sih? Apik kok salah sih? Inilah dunia, inilah iblis. Apakah kita pernah seperti orang upahan ini? Pak, aku tuh Pak, main Tuhan tuh lebih capek. Kok berkati sama Pak ya? Anda jangan kira upah saya sama Pak Yusak itu beda sama Bu Yanti yang nyapu gereja. Anda pikir beda? Anda tidak bisa ngomong. Kan Pak Yusak juga sering tau ngomong. Kok bisa melayani banyak hal? Mulai nggak kelihatan Anda doa sendiri komat kami. Aku doa jangan sampai Pak Yusak, Pak Abed ini salah ngomong Tuhan. Jamah dia. Jangan sampai keluar kata-kata yang sia-sia. Loh, diberkati Anda. Anda pikir beda. Anda jangan seperti orang upahan ini, iri dengan berkat Tuhan. Ini kalau Anda baca kisah ini kan, kitanya kan orang iri dengan upah. Pak, saya datang lebih pagi loh Pak. Saya lebih capek loh Pak, lain Tuhan. Nggak bisa. Saudara, kita jangan pernah cemburu, jangan pernah iri. Kalau Anda tahu kisahnya Rahel dan Lea, balapan punya anak, tahu ya? Banyak-banyakan punya anak, soalnya dikatakan apa? Yakub lebih mencintai Rahel. Oh, yang disenangi Rahel kok memang. Lea itu kan cuma jebakan Batman-nya Laban aja. Tara, tak bujui, tak kasih istri lain. Kaget. Gak tahu waktu itu mungkin belum ada listrik ya, gak kelihatan ya.
Di kamarnya itu kayak apa enggak kelihatan. Di pewetengi mungkin lilingnya diambil semua, enggak ada cahaya mungkin. Kayak enggak kelihatan. Tapi nemeni ya suaranya masuk kan lain ya. Saya enggak tahu. Ini juga kisah iri. Oh, dan irinya melibatkan Tuhan loh. Enggak percaya Anda bacaan kisahnya. Sitok doa, sitok doa. Tuhan bingung, ki wong loro iri-irian semua. Bayangkan, iri pun bisa Anda libatkan Tuhan. Jadi iri tentang perlakuannya, bagaimana Anda diperlakukan. Anda jangan lihat berkatnya orang, jangan. Anda akan iri. Yang ketiga tentang iri hati atas apa tadi saya bilang? Nasibnya orang. Saudara, siapa yang sini yang enggak pernah makan pakai sendok garpu, piring? Pak, selama hidup cuma nyeker Pak, pakai tangan. Terus enggak pakai piring Pak, pakai daun. Kita kasih tahu, meskipun Anda nyeker pakai tangan dan daun. Kalau Anda iri antara sendok dan garpu, kalau sendok bisa ngomong, Pak, saya itu Pak, enak. Dipercaya masuk sampai ke dalam lidahnya orang. Garpu enggak pernah. Garpu itu cuma di ujung, cuma di bibir. Siapa yang pernah makan pakai garpu disogrok sampai dalam? Enggak ada. Sendok itu yang dipercaya masuk sampai dalam, sampai dimut. Sendok. Garpu enggak pernah. Disentuh bibir itu jarang. Anda mau iri? Seperti sendok dan garpu. Pak, dia kok sendok Pak, saya kok cuma garpu. Piring ngomong gini, sih mending kamu, aku mah tempatnya tulang. Makan taruh piring, tulang taruh piring. Nggak pernah kesentuh, kecuali saya mangkok sering nyentuh bibir, kalau udah kuas saya glok begini. Hanya mangkok yang saya pakai yang pernah menyentuh bibir saya. Karena saya suka sekali kalau berkuah tinggal terakhir itu saya minum. Suwen nyendok ya. Anda mau iri? Mau jadi mangkok? Jadi mangkok iri mau jadi piring? Jangan. Tidak semua orang dijadikan sendok, piring, garpu. Kita itu beda-beda. Kita itu punya panggilan sendiri-sendiri, punya bagian sendiri. Dikatakan firman Tuhan Yesus ngomong apa? Kita adalah satu tubuh, banyak fungsi. Firman Tuhan Rasul Paulus juga ngomong. Kita ini satu tubuh. Dan Kristus adalah apa? Kepala. Anda tanya sama jentik. Serius tanya. Dek jentik, kamu nek gondok nggak mau gerak, bisa nggak megang gelas pakai tangan 4 ini? Nggak enak. Bawah ini loh nggak ada yang nyangga. Coba ngambil gelas, megang gini. Tak jamin merucut. Do you understand merucut? Merucut is jatuh. Nggak bisa Anda iri terhadap nasibnya orang, panggilan hidupnya orang. Mau iri, saya khotbah di sini. Apa-apa, upahnya sama kok. Saya main ecek-ecek di belakang itu, sama saya khotbah, upahnya sama. Anda kalau dengar suara ecek-ecek enggak karuan di belakang itu saya itu. Upahnya sama, enggak beda. Mau sama mau beda, enggak usah mbok pikir. Bukan itu urusanmu. Makanya kalau baca Anda ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Mau siapa yang mau tak berkati terserah Tuhan. Anda boleh iri. Berkat itu sebenarnya cuma fasilitas. Kalau Anda tidak percaya, tak kasih cara untuk jadi miliarder, mau? Loh, tak jamin Anda kaya. Tak jamin. Wis ini cara yang gak usah kerja loh. Oh ya mau dah. Nah, langsung tertarik. Oh, semua itu iri, pingin langsung. Kasih tahu ya. Ini tak kasih tahu cara jitu, tak jamin Anda kaya. Minimal Anda diberkati berlimpah-limpah, minimal. Rawat gelandangan. Kaya. Kenapa? Tuhan sudah jamin. Allahku memenuhi keperluanku. Kalau banyak gelandangan di rumahmu, itu keperluanmu. Pasti dicukupi. Ini resep kaya yang gampang. Openi gelandangan
rawat, kasih makan 3 kali. Tak jamin Tuhan akan mencukupkan engkau supaya engkau merawat orang-orang itu. Gak tahu caranya gimana, gak tahu. Mungkin kayak zamannya mami saya dulu. Ayamnya pindah ke sini, bertelur, pergi. Itu nyata loh. Itu enggak guyon loh, itu kisah nyata itu. Kalau Anda baca Janda Sarfat itu masih di Alkitab sejarah. Anda lihat toh? Nah ini dilihat. Ayam tetangga, bertelur, pindah. Itu zamannya mami saya. Sebab Tuhan El Shaddai memenuhi segala keperluan. Loh kalau perlu telur, yang datangin telur. Jangan perlunya telur, yang datang mintanya pabrik telur. Enggak, jangan. Ya. Setiap kita punya masing-masing kepercayaan, talenta. Saudara, kalau Anda lihat perannya anak kecil yang ngasih makan 5.000 orang, cuma ngasih bawa 5 roti 2 ikan. Tapi hasilnya dahsyat. Enggak ditulis di situ rotinya besar apa kecil, enggak ditulis. Anggap aja ikannya selengan saya lah. Tetap enggak cukup. Jadi lakukan peranmu, yang penting jangan iri dengan nasibnya orang, tapi yang penting adalah apakah Anda maksimal dengan panggilanmu. Saya sejak dulu melayani Tuhan, mulai dari nyapu sampai overhead, saya persiapkan diri pelayanan saya, jangan sampai ada yang salah. Anda pikir Anda itu saya sekolah teologi ya? Tidak. Saya enggak ngerti bahasa Ibrani, apa enggak ngerti saya. Tapi saya berusaha belajar, karena saya mau memberi yang terbaik. Bukan masalah apa peranmu, Anda sendok atau garpu. Apakah Anda maksimal dengan peranmu, itu yang penting daripada Anda iri dengan nasibnya orang, perannya orang. Saya kalau dulu waktu melayani keyboard, 2-3 hari sebelum ke minggu, Anda kan enggak tahu, tak ceritain sekarang. Saya dengerin lagu-lagu versinya yang asli, misalnya orang itu versinya True Worshipper gitu ya, tak dengerin. Oh ketuanya gimana ya, oh keyboardnya gini ya. Tak tiru, gak bisa ya gak apa-apa. Tapi Tuhan tahu saya maksimal dengan peran saya. Tak siapin chordnya. Oh, chord ini tambah ini enak. Oh, tambah G lebih enak ya. Tambah minor lebih enak ini. Anda kan gak tahu. Apapun pelayanan saya, mulai dari nyapu, sapunya cuklek patah, saya beliin. Pakai uang saya pribadi. Sambil nyanyi saya di sini, tak setel musik baru saya nyapu sendiri. Jadi apapun peranmu itu tidak ada masalah. Apakah Anda maksimal dengan peranmu? Itu yang penting. Berhenti iri, karena iri itu bicara ingin dapat sesuatu. Berubahlah jadi aku bisa memberi apa yang maksimal dalam peranmu. Jadi yang pertama iri itu tentang apa yang dipunya. Kedua tentang bagaimana diperlakukan. Yang ketiga tentang peranmu. Cara gampang untuk nguji Anda iri itu gini loh. Antara Anda itu kepingin, biasa, ada orang, kita lihat sesuatu kadang-kadang cuma kepingin, oh ya sudah 5 menit lupa. Tapi kalau orang sudah jadi iri, ada cara yang, ini tips ya, ini tips saja buat Anda. Cara ngetes supaya Anda itu sudah tahu Anda iri apa enggak itu gini loh. Kalau ada orang lain, khususnya yang Anda itu kenal ya, kenal aja, gak usah teman baik, gak usah kenal biasa aja. Anda lihat orang itu mendapat sesuatu yang baik, atau diperlakukan dengan baik, atau pokoknya yang baik-baik lah yang dia dapatkan lah. Entah itu benda, entah itu perlakuan, entah itu nasib. Coba tanya ke dirimu sendiri. Waktu Anda dengar, Anda lihat, hal itu, Anda senang enggak? Saya soalnya sudah praktekkan ini sudah dan gitu ternyata. Begitu saya enggak senang, enggak ikut senang dengar kabar itu, contohnya Pak Yusak punya mobil baru. Panjangnya 100 meter truk gitu ya. Begitu saya dengar, terus saya enggak senang, atau ada orang itu ingin rohani itu jawabannya apa? Loh kamu dengar berita itu enggak senang? Enggak, biasa.
Saya kasih tahu ya. Ini pengalaman saya. Waktu saya ngomong biasa saja, itu cenderung saya tidak suka. Saya ulang. Kalau Anda dengar berita saudaramu, temanmu, kenalanmu, siapapun yang Anda kenal, atau mungkin Anda tidak kenal, Pak, itu artis, saya tidak tahu. Begitu dia dapat sesuatu yang baik, Anda tidak ikut happy, tidak ikut seneng, hati-hati. Saya tidak hakimi ya, hati-hati. Mungkin engkau mulai iri. Saya berdoa dengan darah Yesus, supaya roh-roh iri hati di jemaat ini hilang. Saya mau Tuhan bawa Anda. Rasul Paulus ngomong apa? Menangislah di tempat orang menangis. Ketawalah dengan orang yang tertawa. Kalau engkau lihat tetanggamu punya kulkas baru, Anda harus bersorak-sorak. Minimal Anda ikut seneng. Gak usah, yes, tetanggaku punya kulkas baru. Ya, enggak usah gitu juga. Minimal Anda ikut seneng. Puji Tuhan ya, kulkasnya baru, luar biasa, Tuhan berkati. Enggak, Pak, saya juga enggak. Aku bukan benci loh, Pak, tapi aku enggak happy, biasa aja. Tak kasih tahu. Biasa itu cenderungnya, saya ngomong cenderung, arahnya ke tidak suka. Dan saat engkau tidak suka, orang lain suka, iri hati itu terjadi di hati. Saudara, senang sedikit jauh lebih baik daripada Anda bilang saya biasa aja, tidak ada rasa. Iri hati itu bukan benda yang Anda bisa ukur. Kalau Anda gelas, setengah gelas bisa diukur karena terlihat. Tapi kalau iri hati itu bisa gak diukur? Dikatakan, cintamu sebesar apa? Saya kalau tanya cinta sama istri saya udah kalah telak seumur hidup. Tak kasih tahu pria-pria, tak ajari. Cowok-cowok ya, muda-muda, besok kalau mau pacaran, ditanya pacarmu, cintamu sebesar apa? Tak jawab ini, cintaku 7 kali lipat dari cintamu. Mateng, sampai kapan pun tidak bisa menang. Ya hello ya, Alvin kalau punya pacar, jangan tanya. Cintamu sebesar apa? Cintaku 7 kali lipatnya cintamu. Mau dia 1000, kita 7000. Dia 70.000, kita 490.000. Menang terus. Itu tidak bisa diukur. Cinta, benci itu bisa diukur. Iri hati juga tidak bisa diukur. Ya. Jadi, kalau Anda lihat orang lain keadaannya baik, punya sesuatu, tanya ke dirimu, ikut seneng enggak orang lain diberkati? Ikut happy enggak? Itu cara yang paling gampang. Ataukah mungkin kebaliknya Anda enggak seneng saat orang lain diberkati? Tadi 2 Timotius 3 ngomong apa? Suka menjelekkan orang, tidak suka hal yang baik. Ada orang punya keadaan baik, naik pangkat gitu, promosi. Oh, itu menjilat bosnya itu. Suka menjelekkan orang karena iri ya. Iri hati. Hati-hati. Anda lihat film apa infotainment, kisah-kisah artis. Saya kan enggak pernah bisa, Pak Yusak kan enggak bisa tahu ya, apa Anda tuh lihat apa aja, dengar apa aja. Jadi, kalau Anda melihat sesuatu yang baik, dan Anda ingin juga diberkati seperti orang itu, maka saran saya adalah jangan ditiru, tapi diteladani. Tahu ya, bedanya teladan sama tiru. Tiru itu fotokopi. Kalau Anda meneladani itu, Anda lihat semangatnya. Contoh, Anda lihat artis, punya mobil Mercy baru. Jangan pingin Mercy-nya. Tapi chatan orang itu, teleponin artis itu, Pak, Anda kok bisa punya Mercy itu caranya bagaimana? Oh, saya kerja keras, Pak, saya nabung, Pak. Oh, lah aku nggak mau nabung. Anda harus niru apa? Caranya, meladani semangatnya, mentalnya, kerja kerasnya. Jangan kepingin punya Mercedes-nya, jangan. Lihat orang punya rumah baru, jangan lihat rumahnya, kepingin punya, jangan. Anda akan busuk, Amsal ngomong. Anda akan membusuk.
Tirulah semangat kerjanya orang itu. Kegiat-giatnya dia menabung, caranya dia ngelola uang, caranya bisa dia berhemat. Maka engkau akan sukses sama seperti dia. Engkau tidak akan iri, tapi engkau termotivasi, engkau meneladani, tidak niru. Niru itu cuma hasilnya, kepingin sama-sama punya keyboardnya gitu loh maksudnya. Tapi tanya beli di mana, kok bisa beli? Oh saya nabung 4 tahun. Loh, lah aku nabung nggak pernah Pak. Ya wis aku tak nabung supaya aku bisa beli. Nah itu baru bagus. Setelah iri hati itu membuat kita tidak fokus pada panggilan Tuhan. Padahal panggilan Tuhan itu beda dengan panggilan orang lain. Iri hati melemahkan semangat, khususnya iri hati akan hal-hal yang sulit kita jangkau. Iri hati membuat kita stuck berjalan di tempat. Kita sibuk iri hati, tidak pernah sibuk berusaha. Iri hati itu malah membuat Anda kepahitan. Anda membuat sibuk mencari kesalahan orang dan apa salahnya orang. Membuat kita protes dan sukar bersyukur pada Tuhan. Pada Tuhan maunya apa? Kita bersyukur dalam segala hal. Kita buka beberapa ayat terakhir aja. Saya undang tim musik maju. Amsal 14 ayat 30. Nanti di catatan khotbah saya Anda bisa lihat. Banyak sudah saya kasih. Anda bisa baca aja. Amsal 14 ayat 30. 30. Hati yang tenang apa? Menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati apa? Busuk Anda. Anda cuma akan hidupmu habis waktumu lihat orang sukses. Anda tulangmu busuk. Bahkan Markus 7 ayat 22 ngomong iri hati itu menajiskan kita. Kita buka Ayub 5 ayat 2. Nanti yang Anda saya sebut tadi Anda baca sendiri ya. Ayub 5 ayat 2. Main C. Sesungguhnya orang apa? Enggak ngomong loh ya. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh mateng. Hati-hati. Bahkan Yesus sendiri ngomong, kita itu jangan sampai iri hati, tapi ngomong kalau engkau mau jadi yang terbesar, engkau harus jadi pelayan. Kita buka Galatia 5 ayat 20. Iri hati itu membuat kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ayat 21. Kedengkian, kemabuan, pesta rosa dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian apa iri hati, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Terakhir, Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam bahaya. Mari kita bangkit berdiri. Ayat yang paling terakhir katanya Papi. Filipi 3 ayat 14. Kita bangkit berdiri. Kita baca di sini aja. Filipi 3 ayat 16. Rasul Paulus itu gak mau pusing dengan panggilan orang. Dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, kami mau setia, bukan hanya setia ke gereja Tuhan. Kami mau setia untuk tetap menjaga hati kami. Jauhkanlah Tuhan hati kami dari segala roh iri hati. Tuhan, jika kami menjadi iri hati, ingatkan kami. Tegur kami Roh Kudus. Kami tidak mampu untuk menjaga hati kami sendiri. Jagalah Roh Kudus hati kami dengan segala kewaspadaan. Ajar kami waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, kalau kami iri hati, yang terpancar adalah kebusukan, kata Tuhan. Kami tidak mau hidup kami busuk. Kami tidak mau hidup kami membusuk. Kami tidak mau menjadi najis, kata firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi ada kekacauan, ada banyak perbuatan jahat hanya karena iri hati. Apalagi kami menjadi orang yang suka menjelekkan orang, tidak suka yang baik. Kalau orang lain keadaannya baik, kita sedih. Kami mau Tuhan, kami ikut senang saat kami lihat orang lain mengalami hal yang baik. Kami ikut senang, kami benar-benar ikut senang Tuhan. Saat lihat orang lain diberkati, meskipun saat kami melihat, saat kami dengar, kami juga belum diberkati. Gak apa-apa Tuhan, kami tahu. Selama kami tidak menjadi salah, kami hidup dalam kebenaran firman. Kami mau jadi sendok yang maksimal. Kalau Engkau mau kami jadi garpu, kami akan jadi garpu yang maksimal. Kalau Engkau tentukan kami, panggilan kami sebagai piring saja, kami akan jadi piring yang maksimal. Kalau Engkau membuat kami pelayanan-pelayanan yang enggak dilihat orang, yang seringkali diremehkan orang, enggak apa-apa Tuhan. Tapi kami mau maksimal Tuhan. Khususnya kami pelayan-pelayan di mimbar ini. Aku juga menyerahkan para pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk diri hamba-Mu sendiri. Baik pembicara, pemain musik, overhead, pembersih gereja. Semuanya Tuhan. Biarkan kami maksimal dengan peran kami masing-masing. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik di antara yang terbaik. Kami mau totalitas Tuhan. Kami tidak mau bingung dengan upahnya. Kami tidak mau seperti para orang-orang upahan di kebun anggur itu, yang iri dengan upah Tuhan, yang iri dengan berkat Tuhan. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Mari saudara-saudara koreksi hati Anda masing-masing. Biar Roh Kudus yang menyelidiki hatimu. Apakah hatimu benar-benar telah bersih dari iri hati? Terima kasih Roh Kudus. Aku minta Tuhan pimpin mereka, supaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, kami mau siapkan hati kami makin hari
makin bersih di hadapan. Tuhan, carang-carang akar-akar yang kotor Engkau bersihkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih baik orang kehilangan tangannya apabila karena tangannya dia masuk kerajaan neraka. Apabila karena matanya dia masuk dalam neraka. Tuhan, bersihkan kami seperti Engkau membersihkan carang-carang dalam pokok anggur. Sebab Engkaulah pokok anggur dan kamilah carang-carangnya. Terima kasih Bapak. Sidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengaku